Pernahkah kalian melewati sebuah warung sate yang selalu ramai, bahkan hingga dini hari? Tapi, di balik aroma gurih daging bakar yang menggiurkan, ada cerita gelap yang tak pernah kalian duga. Disinilah awal dari kisah Bu Haji Siti, seorang pedagang sate kambing yang penghasilannya mencapai 50 juta per hari. Tapi apa yang membuat warung ini begitu laris? Apakah karena rasa? Atau karena sesuatu yang lain? Sebuah rahasia yang bahkan para karyawannya sendiri enggan membicarakannya. Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dan selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, dan komen agar saya rajin memberikan konten horor yang terbaik. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Warung sate kambing milik Bu Haji Siti terletak di kawasan Cikarang, tepat di tepi jalan utama yang selalu dipadati kendaraan. Siang atau malam, warung itu tak pernah sepi. Banyak yang bilang, sate kambingnya punya rasa yang sulit ditandingi. Bahkan pelanggan rela antre berjam-jam demi sepiring sate dan gulai yang katanya tiada duanya. Namun, para tetangga sering bertanya-tanya, kenapa sih warung Bu Haji selalu ramai, sementara warung sebelah yang jual sate juga malah bangkrut? Bisik seorang warga. Ada cerita yang beredar di antara warga setempat. Mereka bilang, sebelum warung itu dibuka, Bu Haji Siti sempat menghilang selama sebulan. Setelah kembali, wajahnya terlihat lebih cerah, senyumnya lebih lebar, dan dagangannya pun langsung melejit. Pak Tarno, seorang tukang parkir yang sudah bekerja di sana selama 5 tahun, pernah membocorkan sebuah rahasia. Bu Haji itu, tiap malam Jumat, pasti bakar dupa di belakang warung. Tapi anehnya, setiap kali saya coba lihat, suasananya bikin bulu kuduk berdiri. Bau daging bakar yang biasanya harum berubah jadi anyir, kayak bau darah, katanya sambil menunduk. Sementara itu, Bu Haji Siti sendiri selalu tampil ramah di hadapan pelanggan. Mengenakan jilbab rapi dan senyum khas, ia seperti sosok ibu ideal. Tak ada yang menyangka bahwa di balik keramahan itu, ada bisikan yang sering terdengar dari dapur warung saat tengah malam. Bisikan yang konon bukan berasal dari manusia. Suatu malam, Marni, seorang karyawan baru, memutuskan untuk lembur. Ia diberi tugas menyiapkan daging untuk keesokan harinya. Saat ia sedang memotong daging kambing, tiba-tiba lampu dapur berkedip-kedip. Suara langkah kaki terdengar mendekat, tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Tiba-tiba, pintu gudang di belakang dapur terbuka sendiri. Marni melihat sesuatu di dalamnya. Di pojokan gudang yang gelap, ia melihat sesosok bayangan besar dengan mata merah menyala. "Kamu tak seharusnya di sini," suara berat terdengar di telinganya. Marni menjerit dan lari sekencang-kencangnya keluar dari dapur. Saat ia melapor ke Bu Haji, wanita itu hanya tersenyum tenang. "Sudah, jangan terlalu banyak pikir. Besok, kamu fokus kerja saja. Semua aman, kok," katanya sambil menepuk bahu Marni. Tapi entah kenapa, setelah ditepuk, Marni merasa bahunya berat seperti ada beban tak kasat mata yang menempel. Keesokan harinya, Marni tidak masuk kerja. Warga setempat bilang ia sakit demam tinggi dan terus meracau tentang mata merah dan bisikan dari gudang. Malam itu, suasana di warung Bu Haji Siti tetap ramai seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti, menikmati sate kambing dan gulai yang katanya terlezat di Cikarang. Tapi di balik keramaian itu, ada sesuatu yang janggal. Pak Tarno, si tukang parkir, memperhatikan bahwa Bu Haji Siti tak terlihat sejak pukul 10 malam. Biasanya, ia selalu menemui pelanggan dan memantau dapur. Namun malam itu, ia menghilang begitu saja. Pak Tarno, yang penasaran, memberanikan diri berjalan ke arah belakang warung. Di belakang warung, ada sebuah gudang kecil yang jarang dibuka. Gudang itu selalu terkunci rapat, dan hanya Bu Haji yang memegang kuncinya. Tapi malam itu, pintu gudang sedikit terbuka. Pak Tarno mendekat dengan hati-hati. Bau dupa menyengat menusuk hidungnya. Ia juga mendengar suara lirih seperti seseorang sedang melantunkan doa, tapi bukan dalam bahasa yang ia pahami. Ia mengintip melalui celah pintu. Di dalam gudang yang remang-remang, terlihat Bu Haji Siti duduk bersila di atas tikar anyaman. Di depannya ada sesajen berupa kepala kambing, bunga-bunga melati, dan mangkuk berisi cairan merah pekat, darah. Di sudut ruangan, sesosok bayangan tinggi besar berdiri diam. Sosok itu memiliki tanduk panjang di kepalanya dan mata yang berkilat merah. Bu Haji Siti berbicara dengan suara yang tidak seperti biasanya. Suaranya berat dan bergema.
Hamba sudah memenuhi semua permintaan. Tolong jaga dagangan hamba tetap ramai, dan jangan biarkan siapapun mengganggu." Sosok bertanduk itu mengangguk pelan. Tiba-tiba, ia menoleh ke arah pintu, seolah menyadari keberadaan Pak Tarno. Merasa ketahuan, Pak Tarno langsung berlari sekuat tenaga ke depan warung. Tapi sebelum sampai, ia mendengar suara Bu Haji Siti memanggil namanya. "Pak Tarno, kenapa buru-buru pergi? Sini sebentar." Pak Tarno berbalik dengan gemetar. Di belakangnya, Bu Haji Siti sudah berdiri dengan senyum yang tidak biasa. Wajahnya pucat, dan matanya terlihat lebih gelap dari biasanya. "Jangan terlalu ingin tahu soal yang bukan urusanmu, ya. Fokus saja kerja, dan semuanya akan baik-baik saja," kata Bu Haji sambil menepuk pundak Pak Tarno. Sejak malam itu, Pak Tarno mulai sering mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu berada di gudang itu, dikelilingi oleh suara-suara aneh dan sesosok bayangan yang terus memanggil namanya. Pak Tarno mencoba mengabaikannya, tapi setiap kali ia melewati gudang di belakang warung, bulu kuduknya selalu berdiri. Peringatan dari seorang tetua. Beberapa hari kemudian, seorang tetua kampung bernama Mbah Joyo datang ke warung. Ia adalah sosok yang disegani warga karena dianggap memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Mbah Joyo duduk di pojok warung sambil memesan segelas teh manis. Namun, ia tidak menyentuh makanan sama sekali. Saat Bu Haji Siti menghampirinya, Mbah Joyo hanya menatap tajam ke arahnya. "Haji Siti, kamu tahu kenapa aku datang ke sini?" tanya Mbah Joyo dengan suara pelan tapi tegas. Bu Haji Siti tersenyum tipis. "Ah, Mbah Joyo, tamu istimewa. Ada apa ya? Saya cuma orang biasa yang berjualan sate. Kalau Mbah mau sate gratis, bilang saja." Namun, Mbah Joyo tidak tertawa. Ia membungkukkan badan dan berbisik, cukup keras untuk didengar karyawan di dekatnya. "Aku tahu apa yang kamu sembunyikan. Dan aku peringatkan, berhenti sekarang, sebelum semuanya terlambat." Wajah Bu Haji Siti berubah seketika. Senyumnya menghilang, digantikan ekspresi dingin. "Mbah Joyo, urusan saya bukan urusan Anda. Kalau Anda tidak suka sate saya, silakan pergi." Mbah Joyo berdiri perlahan. Sebelum pergi, ia meninggalkan satu kalimat yang membuat suasana di warung mendadak hening. "Karma selalu datang, Haji Siti. Cepat atau lambat." Sejak peringatan dari Mbah Joyo, warung sate Bu Haji Siti tetap ramai, namun ada yang berubah. Beberapa pelanggan setia mengaku merasa tak nyaman. Ada yang mengatakan mereka sering mencium bau anyir di sela aroma sate yang menggoda. Bahkan, seorang pelanggan pernah melihat bayangan hitam melintas di dapur saat sedang makan. Malam itu, langit Cikarang gelap tanpa bulan. Angin dingin berhembus, membawa aroma melati yang menusuk hidung. Pak Tarno, yang biasanya menjaga parkir, merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan pelanggan mulai berkurang. Bu Haji Siti, seperti biasa, menghilang dari depan warung menjelang tengah malam. Di dapur, 3 karyawan tengah merapikan meja dan mencuci piring. Salah satu dari mereka, Jaka, tiba-tiba mendengar suara ketukan dari arah gudang di belakang dapur. "Tok, tok, tok." Jaka menoleh ke arah gudang. Kalian dengar nggak? Ada yang ketuk pintu gudang?" tanyanya pada kedua rekannya. Yang lain menggeleng sambil tertawa kecil. "Ah, mungkin angin. Udah, lanjut kerja aja," kata Dini, salah satu karyawan. Tapi suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. "Tok, tok, tok." Jaka menelan ludah. Rasa penasaran membuatnya mendekati pintu gudang. Ia mencoba mengintip melalui celah kecil di pintu, namun hanya kegelapan yang terlihat. Dengan tangan gemetar, ia memegang gagang pintu dan memutar kuncinya. Pintu terbuka perlahan, dan di dalam gudang yang gelap, ia melihat sesuatu yang membuatnya mundur ketakutan. Di sudut ruangan, ada sesosok bayangan hitam yang tampak seperti pria bertubuh besar dengan tanduk panjang. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arah Jaka. "SSSHH, kau tak seharusnya di sini," bisik suara berat yang bergema di ruangan itu. Jaka menjerit dan berlari ke arah dapur. Tapi saat sampai di dapur, ia mendapati kedua rekannya sudah tergeletak di lantai. Mata mereka terbuka lebar, namun tubuh mereka kaku seperti patung. Jaka hanya bisa berdiri mematung, tubuhnya gemetar hebat. Bu Haji Siti kembali. Beberapa menit kemudian, Bu Haji Siti muncul dari pintu belakang. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, dan ada aroma aneh yang menyelimuti dirinya, bau amis bercampur dupa. Ia melihat Jaka yang gemetar di pojok dapur. "Kenapa kamu, Jaka?" tanyanya dengan nada dingin. Jaka menunjuk ke arah gudang, tetapi tak sanggup berkata apa-apa.
Dengan langkah perlahan, Bu Haji Siti mendekati gudang. Ia membuka pintu lebar-lebar, dan anehnya, gudang itu kosong. Tak ada sosok bertanduk, tak ada mata merah menyala. "Sudah kubilang, jangan terlalu banyak ingin tahu," kata Bu Haji Siti sambil menutup pintu gudang dengan keras. Suara bantingan pintu itu membuat Jaka tersentak. Bu Haji Siti lalu berbalik menatap kedua karyawan yang tergeletak di lantai. Ia menunduk dan berbisik sesuatu di telinga mereka. Dalam hitungan detik, tubuh keduanya kembali bergerak, seperti tak terjadi apa-apa. Mereka bangkit dengan ekspresi kosong di wajah mereka, seolah sedang dikendalikan oleh sesuatu. "Jaka, kamu pulang saja malam ini. Besok jangan lupa datang kerja," kata Bu Haji Siti dengan senyum yang terasa mengancam. Mimpi buruk Jaka. Di rumah, Jaka tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat sosok bertanduk dari gudang itu. Ia mendengar suara-suara aneh yang terus bergema di kepalanya, memanggil namanya. "Jaka, kembalilah, atau kau akan merasakan akibatnya." Malam itu, Jaka merasakan ada sesuatu yang berdiri di sudut kamarnya. Ia terlalu takut untuk membuka mata, namun ia tahu bahwa kehadiran itu nyata. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Jaka. Sejak insiden di gudang, ia merasa diawasi terus-menerus. Saat bekerja, bayangan hitam itu seolah muncul di sudut matanya, tapi ketika ia menoleh, tak ada apa-apa. Malam hari, suara bisikan misterius terus mengganggu tidurnya, membuat ia semakin gelisah. Di warung, Bu Haji Siti semakin sering menghilang ke belakang saat malam tiba. Jaka memperhatikan ada pola tertentu, setiap kali warung mendapatkan omset besar, Bu Haji Siti akan pergi ke gudang dengan membawa sesuatu. Rasa penasaran Jaka makin memuncak, apalagi setelah ia melihat Bu Haji Siti membawa baskom besar berisi darah segar ke gudang. Langkah pertama, menyelidiki. Malam itu, setelah memastikan semua karyawan pulang, Jaka memberanikan diri untuk mengintip dari celah kecil di pintu gudang. Ia melihat Bu Haji Siti sedang menyiapkan sesuatu. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kecil yang penuh dengan sesajen, bunga-bunga segar, kemenyan yang menyala, kepala kambing, dan baskom darah tadi. Di atas meja, berdiri sebuah patung hitam dengan bentuk yang mengerikan, seperti manusia, tapi dengan kepala kambing bertanduk panjang. Bu Haji Siti tampak membungkuk di depan patung itu, menggumamkan doa-doa dengan bahasa yang tidak dimengerti Jaka. Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika darah dari baskom mulai bergerak sendiri, naik seperti ular melingkar ke arah patung itu. Patung tersebut tampak bergetar, seolah hidup. Matanya, yang sebelumnya hanya ukiran, kini menyala merah menyala, persis seperti mata sosok yang dilihat Jaka malam itu. Tiba-tiba, Bu Haji Siti berhenti menggumam. Ia menoleh ke pintu, langsung menatap ke arah Jaka yang bersembunyi. "Kau di situ, Jaka," suara Bu Haji Siti terdengar tenang, tapi ada nada mengancam di dalamnya. Konfrontasi di gudang. Jaka terperangkap, ia tak bisa lari. Dengan langkah berat, ia membuka pintu gudang dan berdiri di hadapan Bu Haji Siti. "Kamu terlalu ingin tahu," ujar Bu Haji Siti sambil tersenyum dingin. "Bu, apa ini semua? Kenapa ada ini?" Jaka menunjuk patung itu dengan tangan gemetar. Bu Haji Siti menghela napas panjang. "Jaka, kau tahu dari mana semua ini berasal? Kau pikir, uang sebanyak itu datang begitu saja? Ini adalah hasil dari kerja keras, dan sedikit bantuan dari mereka." "Mereka? Maksudnya siapa?" tanya Jaka, suaranya hampir berbisik. Bu Haji Siti mendekat, matanya menatap dalam ke arah Jaka. "Dari para penunggu. Mereka memberiku kekayaan, pelanggan, dan kesuksesan. Tapi sebagai gantinya, aku harus memberi mereka sesuatu." Ia menunjuk ke arah baskom darah. "Setiap malam, aku harus memberi mereka darah segar. Dan kadang, mereka meminta lebih dari itu." Tawaran yang mengerikan. Sebelum Jaka bisa berkata apa-apa, tiba-tiba patung itu mulai bergerak. Suara berat bergema di seluruh ruangan. "Bu Haji, manusia ini terlalu banyak tahu. Dia harus memilih, bergabung dengan kita, atau menjadi bagian dari sesajen berikutnya." Jaka merasa lututnya lemas. "Apa maksudnya? Aku tidak ingin ikut campur," serunya panik. Bu Haji Siti menatap Jaka dengan ekspresi dingin. "Kalau kau ingin hidup, Jaka, kau harus setia. Bergabunglah dengan kami. Kalau tidak," Bu Haji Siti menunjuk ke arah baskom darah yang kosong. Jaka hanya bisa menggeleng, tubuhnya bergetar hebat. Aku tidak mau, Bu." Tiba-tiba ruangan menjadi gelap. Angin kencang berhembus, membawa suara tawa menyeramkan. Jaka merasakan sesuatu mencengkeram bahunya, mencakar kulitnya. Ia berteriak,
tapi suaranya hilang dalam kekacauan. Jaka terbangun dengan tubuh berkeringat dan napas tersengal-sengal. Ia mendapati dirinya berada di rumah, di atas ranjangnya, dengan rasa sakit mencengkram bahunya. Ketika ia memeriksa, ada bekas cakar memanjang seperti luka bakar yang terasa panas. Namun, ia tidak ingat bagaimana bisa pulang. Yang terakhir diingatnya adalah tawa mengerikan dan cengkeraman dingin di pundaknya di gudang Bu Haji Siti. Di sudut kamarnya, ia melihat baskom kecil yang diisi darah. Aroma amisnya memenuhi ruangan. Jaka terperanjat. Baskom itu tidak ada sebelumnya. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Pesan dari bayangan. Hari itu, Jaka memutuskan tidak pergi ke warung. Ia duduk termenung, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Saat malam tiba, ia mendengar ketukan di pintu rumahnya. Suara itu pelan, namun terdengar berulang-ulang. Tok, tok, tok. Dengan ragu, Jaka mendekati pintu dan membukanya perlahan. Di depannya berdiri Mbah Joyo, lelaki tua yang dulu memperingatkannya tentang bahaya bekerja di warung Bu Haji Siti. "Mbah, ada apa?" tanya Jaka dengan nada putus asa. Mbah Joyo menatapnya lama, lalu berkata dengan suara rendah, "Kamu sudah terlalu dalam, Nak. Tapi masih ada jalan keluar, kalau kamu berani." "Apa maksud Mbah? Saya tidak ingin terlibat dalam semua ini." Jaka hampir menangis. Mbah Joyo menghela napas. "Mereka tidak akan melepaskanmu begitu saja. Tanda di bahumu itu adalah cap milik mereka. Kalau kamu tidak melakukan sesuatu, hidupmu akan habis perlahan, atau kamu akan dipaksa melayani mereka selamanya." "Mbah, apa yang harus saya lakukan?" Suara Jaka penuh kepanikan. Mbah Joyo mengeluarkan seikat daun pandan dan segenggam garam kasar dari kantongnya. "Malam ini, mereka akan datang menjemputmu. Sebelum itu, taburkan garam di sekeliling rumahmu, dan bakar daun ini di sudut ruangan. Jangan biarkan api padam, apapun yang terjadi." Malam penentuan. Jaka mengikuti instruksi Mbah Joyo dengan hati-hati. Ia menaburkan garam di seluruh sudut rumahnya, membentuk lingkaran perlindungan. Di sudut ruangan, ia menyalakan daun pandan. Aroma hangat yang kuat memenuhi udara. Ketika tengah malam tiba, angin dingin mulai bertiup kencang, meski semua jendela tertutup rapat. Lampu di rumahnya berkedip-kedip, dan bayangan gelap mulai bergerak di dinding. Tiba-tiba terdengar suara berat yang sangat dikenalnya. "Jaka, keluarlah, waktumu sudah tiba." Suara itu berasal dari luar, tapi seolah bergema di seluruh rumah. Jaka menutup telinganya, namun suara itu semakin keras. Pintu depan rumahnya mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang berusaha menerobos masuk. Goresan-goresan muncul di permukaan pintu, seolah dicakar oleh sesuatu yang besar dan kuat. Di tengah kepanikannya, api dari daun pandan tiba-tiba mengecil, hampir padam. Jaka panik, ia buru-buru menambahkan daun pandan yang tersisa. Namun, bayangan-bayangan di dinding semakin mendekat. Mereka mulai membentuk wujud, sosok besar bertanduk, dengan mata merah yang menyala. "Jaka, tidak ada gunanya melawan. Serahkan dirimu, atau kami akan mengambilmu dengan paksa." Suara itu semakin keras dan penuh ancaman. Perlawanan terakhir. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, Jaka berteriak, "Pergi dari sini! Aku tidak akan ikut kalian!" Ia mengambil segenggam garam dan melemparkannya ke bayangan itu. Teriakan melengking terdengar saat bayangan itu mundur sejenak, namun kembali lagi dengan amarah yang lebih besar. Angin semakin kencang, memadamkan api daun pandan. Jaka merasa tubuhnya melemah, seperti ada sesuatu yang menghisap energinya. Tiba-tiba, suara gonggongan anjing terdengar dari luar. Mbah Joyo muncul di depan pintu, memegang tongkat kayu yang ujungnya berlumuran minyak. Ia membakar tongkat itu, menciptakan nyala api besar. Dengan lantang ia berseru, "Pergilah, kalian makhluk najis. Tempatmu bukan di sini." Api dari tongkat Mbah Joyo menyala terang, menyinari seluruh ruangan. Bayangan-bayangan itu menjerit, sebelum akhirnya menghilang satu persatu. Ketika semuanya berakhir, rumah Jaka kembali hening. Malam setelah serangan makhluk gaib itu, Jaka tidak bisa tidur. Kata-kata Mbah Joyo terus terngiang di pikirannya, "Kau harus memutus ikatan pesugihan itu, atau kau tidak akan pernah bebas." Tapi bagaimana caranya? Apa yang sebenarnya mengikatnya pada kekuatan gelap warung Bu Haji Siti? Jejak rahasia. Keesokan harinya, Jaka memutuskan untuk kembali ke warung, meski rasa takutnya masih membayangi. Warung itu tampak seperti biasa, ramai oleh pelanggan yang mengantri untuk mencicipi sate kambing yang terkenal. Namun, di balik keramaian itu, Jaka merasa ada sesuatu yang kelam menyelimuti. Ia masuk ke dapur dengan hati-hati, menghindari tatapan Bu Haji Siti.
Bau amis yang dulu terasa samar kini semakin menyengat, seolah ada genangan darah segar di sekitar. Ketika ia membuka lemari penyimpanan bahan, Jaka terkejut melihat beberapa bungkusan kecil yang terbuat dari kain putih. "Bungkusan apa ini?" gumamnya sambil mengambil salah satunya. Ia membuka perlahan, dan di dalamnya terdapat potongan kecil kuku, rambut, dan serpihan tulang yang masih berlumuran darah. Jaka tersentak mundur. Itu jelas bukan bahan masakan. "Sedang apa kau di sini, Jaka?" Suara Bu Haji Siti terdengar dari belakangnya. Wajahnya dingin, tapi mata itu seperti menembus jiwa Jaka. Saya hanya memeriksa bahan, Bu," jawab Jaka gugup. Bu Haji Siti mendekat, lalu tersenyum tipis. "Kalau kau ingin tahu rahasia di balik keberhasilan warung ini, kau hanya perlu bertanya. Tapi ingat, setiap rahasia punya harganya. Pintu menuju dunia lain." Malam itu, setelah warung tutup, Bu Haji Siti memanggil Jaka untuk berbicara di gudang. Dengan suara tenang, ia mulai bercerita, "Jaka, warung ini tidak akan menjadi seperti sekarang tanpa bantuan mereka. Aku hanya wanita biasa, dulu hidupku miskin dan terlilit hutang. Tapi sekarang, semua berubah." Jaka merasa jantungnya berdegup kencang. "Mereka? Siapa mereka, Bu?" Bu Haji Siti menyalakan lilin hitam di sudut ruangan. Cahaya redup dari lilin itu membuat suasana semakin mencekam. "Kau tahu, ada kekuatan di luar sana yang bisa memberimu segalanya. Kekayaan, kekuasaan, bahkan hidup yang panjang. Tapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar." Dengan perlahan, Bu Haji Siti memutar sebuah cincin di jarinya. Tiba-tiba, sebuah pintu kayu besar muncul di dinding gudang, yang sebelumnya hanya tembok polos. Pintu itu terlihat tua, dengan ukiran-ukiran menyeramkan yang menggambarkan makhluk-makhluk berkaki empat dan bertanduk. "Inilah pintu menuju tempat di mana semuanya dimulai. Kalau kau ingin lepas, kau harus masuk dan bicara dengan mereka," ucap Bu Haji Siti sambil menatap tajam ke arah Jaka. Jaka merasa seluruh tubuhnya bergetar. "Kenapa saya? Bukannya ini perjanjian ibu?" Bu Haji Siti tertawa kecil. "Kau sudah bekerja di sini, Jaka. Itu artinya kau bagian dari perjanjian. Tapi kalau kau takut, kau bisa pergi. Hanya saja, mereka akan mencarimu." Perjalanan ke dunia kegelapan. Dengan langkah ragu, Jaka mendekati pintu itu. Ia menoleh ke arah Bu Haji Siti yang hanya tersenyum tipis, seolah menikmati ketakutannya. Ketika Jaka membuka pintu, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menerpa wajahnya. Di balik pintu, ada lorong panjang yang diterangi oleh cahaya merah redup. Suara bisikan terdengar dari segala arah, seolah ada ribuan orang yang berbicara sekaligus. Jaka merasa tubuhnya semakin berat, namun ia terus melangkah. Di ujung lorong, Jaka melihat sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan, ada singgasana yang dihuni oleh sosok bertubuh besar dengan kulit merah gelap dan mata yang berkilauan seperti bara api. Di sekitarnya, ada makhluk-makhluk kecil menyerupai manusia dengan tangan panjang dan gigi tajam yang berkerumun, seperti menunggu perintah. Sosok besar itu menatap Jaka dan berkata dengan suara menggelegar, "Siapa yang berani datang ke sini tanpa persembahan?" Jaka hampir kehilangan kata-kata. Aku ingin keluar dari ikatan ini. Aku tidak ingin menjadi bagian dari perjanjian ini." Makhluk itu tertawa terbahak-bahak. "Keluar? Kau sudah masuk terlalu jauh, manusia. Tapi baiklah, aku bisa mempertimbangkan, asalkan kau memberikan sesuatu sebagai pengganti." Jaka berdiri kaku, seolah seluruh tubuhnya membeku oleh ancaman makhluk besar di hadapannya. Kata-kata, "hidupmu atau hidup seseorang yang kau sayangi," terus menggema di kepalanya, membuat pikirannya bercampur aduk. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa seperti tertanam di tanah. Pilihan yang mencekam. Aku tidak bisa memilih," Jaka berkata dengan suara gemetar. Makhluk itu tertawa, suaranya menggema seperti guruh di malam yang sunyi. "Semua orang bisa memilih, manusia. Tapi aku akan memberimu waktu. Kalau kau tidak memilih sebelum malam ini berakhir, aku sendiri yang akan memutuskan untukmu." Tiba-tiba, Jaka merasa dirinya terdorong ke belakang. Lorong panjang dengan cahaya merah itu menyusut, dan ia terlempar kembali ke gudang tempat Bu Haji Siti menunggunya. "Jadi, Bu Haji Siti bertanya dingin. Apa yang dikatakannya?" Jaka tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap Bu Haji Siti dengan campuran marah dan takut. "Bu, kenapa saya harus ikut terlibat? Ini perjanjian ibu, bukan saya." Bu Haji Siti tersenyum tipis, tapi matanya terlihat gelap. "Kau pikir aku tidak tahu? Mereka sudah menandaimu sejak hari pertama kau bekerja di sini. Kau pikir kenapa aku membiarkanmu masuk ke dapur? Aku butuh seseorang untuk menggantikan posisiku.
Pengkhianatan. Jaka merasa kepalanya berputar. Selama ini, Bu Haji Siti memanfaatkannya untuk lepas dari jeratan perjanjian itu. Ia marah, tapi lebih dari itu, ia merasa ketakutan. Bu, kalau begitu, kenapa tidak ibu sendiri yang menyelesaikannya? Jaka berkata dengan nada putus asa. Bu Haji Siti mendekat, lalu berkata dengan suara rendah, aku sudah terlalu lama di dalam perjanjian ini. Mereka tidak akan melepaskanku begitu saja. Tapi kau masih punya kesempatan untuk hidup. Pilihlah dengan bijak, Jaka. Pulang yang menghantui. Malam itu, Jaka memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun, rasa lega tidak datang. Sepanjang perjalanan, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Setiap bayangan di sudut jalan tampak bergerak, dan setiap suara angin terdengar seperti bisikan yang mengancam. Setibanya di rumah, ia melihat ibunya duduk di ruang tamu, membaca Al-Quran. Wajah ibunya tampak tenang, tapi Jaka merasa hati kecilnya mencelos. Hidup seseorang yang kau sayangi, kata-kata itu kembali menghantui pikirannya. Ia duduk di samping ibunya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bercerita. Tapi ketika ia membuka mulut, suaranya tercekat. Apa yang akan terjadi kalau ibunya tahu? Jaka, kamu kenapa, nak? Tanya ibunya lembut. Tidak apa-apa, Bu, jawab Jaka dengan senyum yang dipaksakan. Namun, dalam hatinya, ia merasa semakin terjebak. Tawaran maut. Malam semakin larut. Jaka mencoba tidur, tapi setiap kali ia memejamkan mata, bayangan makhluk besar itu muncul, dengan tawa yang menggelegar. Tepat saat jam menunjukkan pukul 3 dini hari, Jaka mendengar ketukan di pintu kamarnya. Ia membuka pintu perlahan, dan di sana berdiri sosok kecil, hitam legam, dengan mata merah menyala. Makhluk itu berbicara dengan suara serak, Tuan mengirimku untuk mengingatkanmu. Waktu hampir habis. Kau harus memilih sebelum matahari terbit. Jaka mundur ketakutan. Aku tidak bisa. Aku tidak ingin memilih. Makhluk kecil itu tertawa, kalau begitu, Tuan akan memilih untukmu. Tapi ingat, pilihannya mungkin tidak akan kau sukai. Makhluk itu menghilang dalam kepulan asap, meninggalkan bau busuk yang menyengat. Jaka merasa seluruh tubuhnya gemetar. Pagi itu, Jaka duduk sendirian di sudut kamar. Cahaya matahari yang menerobos tirai terasa seperti pengingat terakhir bahwa waktunya hampir habis. Ia menatap tangan gemetar yang tak mampu berhenti menggenggam tasbih pemberian ibunya. Ketukan keras di pintu rumah mengejutkannya. Ia berdiri, berjalan pelan ke ruang tamu. Namun, saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya angin dingin pagi yang menyapu wajahnya. Panggilan terakhir. Ia kembali ke dalam, tapi langkahnya terhenti di depan cermin. Refleksi di sana bukan dirinya. Di balik bayangan dirinya yang samar, terlihat sosok makhluk besar yang mengancam, dengan mata merah menyala seperti bara. Jaka, suara itu bergema, meski bibir makhluk itu tidak bergerak. Sudah waktunya. Apa pilihanmu? Jaka tergagap. Ia tahu ia harus mengatakan sesuatu. Tapi kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Baiklah, kata makhluk itu, karena kau tidak bisa memutuskan, aku yang akan memilih. Pengorbanan yang tak terelakkan. Dalam sekejap, Jaka merasa tubuhnya terhempas ke dalam kegelapan. Ia berdiri kembali di lorong merah, kali ini dengan suasana yang lebih mencekam. Suara tangisan terdengar dari segala arah, dan di tengah lorong itu, Bu Haji Siti berdiri. Jadi, kau gagal memilih? Tanya Bu Haji Siti, nada suaranya penuh ironi. Jaka menatapnya, matanya dipenuhi amarah dan putus asa. Kenapa harus aku? Kenapa bukan kau yang membayar harga ini? Bu Haji Siti tersenyum dingin. Karena perjanjian ini membutuhkan jiwa baru, dan aku sudah terlalu lama di dalamnya. Sebelum Jaka bisa berkata apa-apa, lorong itu mulai bergetar. Sosok makhluk besar itu muncul dari kegelapan, membawa tongkat besar yang mengeluarkan api. Bu Haji Siti, makhluk itu berkata dengan suara menggelegar, kau telah melanggar perjanjian. Penggantimu tidak memenuhi syarat. Wajah Bu Haji Siti berubah pucat pasi. Tetapi dia sudah masuk ke perjanjian ini. Makhluk itu tertawa dingin. Ia masuk karena paksaanmu, bukan keinginannya sendiri. Sekarang kau harus membayar semuanya. Kehancuran Bu Haji Siti. Dalam hitungan detik, tubuh Bu Haji Siti ditarik ke dalam pusaran gelap yang muncul di bawahnya. Ia menjerit, memohon ampun, tapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Pusaran itu menelan tubuhnya hingga tak bersisa, menyisakan keheningan yang mencekam. Jaka berdiri terpaku, terlalu takut untuk bergerak. Makhluk itu menatapnya. Kau bebas, untuk sekarang. Tapi ingat, setiap perjanjian memiliki harga. Jangan pernah mencoba melarikan diri dari jalan yang sudah kau pilih. Seketika,
Jaka merasa tubuhnya terlempar kembali ke dunia nyata. Ia terbangun di kamarnya, napasnya tersengal-sengal. Penutup yang menyeramkan. Hari itu, warung sate Bu Haji Siti tutup tanpa kabar. Warga sekitar membicarakan kepergian Bu Haji Siti yang mendadak, dan gosip tentang perjanjian gelap kembali mencuat. Jaka mencoba menjalani hidupnya seperti biasa, tapi ia tahu ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi. Setiap malam, ia mendengar bisikan dari lorong gelap, mengingatkannya bahwa meskipun ia selamat, bayangan kegelapan akan selalu membayangi hidupnya. Dan di suatu malam yang sunyi, saat ia menutup mata untuk tidur, suara itu kembali terdengar. "Jangan pernah lupa, waktumu belum habis."